Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi dalam resensi buku. Hari ini kami menampilkan buku Sujiwo Tejo, Lupa Indonesia. Ya, jadi buku ini cukup menarik, meskipun ditulis tahun 2012, tapi ternyata masih aktual sampai kini. Ya, kami nanti mau resensi judul Unjuk Rasa Badut-Badut. Nah, kenapa ini aktual lagi? Karena memang sekarang badut-badut agak sepi pasarnya, karena kalah lucu gitu ya ceritanya. Ini kami bacakan alinea dulu. Hampir sebulan ini rumah tangga Gareng kacau balau. Dapurnya tidak terlalu banyak ngebul, gara-garanya penonton sudah mulai sepi. Pendapatan pelawak turun drastis, ya, kalah dengan tampilan KPK dan kejaksaan dan polisi. Jadi ya panggungnya Gareng Petruk Bagong sudah sepi gara-gara tampilan televisi tentang KPK, Polri, dan kejaksaan yang menampilkan dengan berita-berita korupsi itu. Ya, setelah saya baca alinea ini, saya membaca berita tentang korupsi ya. Ini catatan KPK tahun 2024. Ya. Kementerian yang paling banyak korupsi, ada 39 kasus. BUMN dan BUMD 34 kasus. Ya, ini. Secara keseluruhan tahun 2023 ada 166 kasus. Ya, ini yang melibatkan lembaga negara aja ada 128. Nah, ini kan lebih lucu lagi. Karena apa? Kenapa mengalahkan lucunya Gareng Petruk Bagong? Ya, ini kami bacakan. Ini kalau dari ICW tahun 2020 ada 56,74 triliun yang kembali hanya 19,6 triliun. Tahun 2021 62,93 triliun yang dikorupsi, kembali hanya 1,4 triliun. Tahun 2022 yang dikorupsi 48,79 triliun, yang kembali hanya 3,8 triliun. Tahun 2023 yang dikorupsi 56 triliun, yang kembali hanya 7,3 triliun. Nah, ini kan sangat lucu sekali gitu ya. Kemudian berita yang terbaru, laut dipagari sampai dengan 12 km. Kemudian lebih lucu lagi, ada sertifikatnya. Nah, ini yang tadi dikatakan apa, hari ini badut-badut sepi tontonan karena kalah lucu dari berita-berita yang ada. Nah, itulah yang menyebabkan tulisan ini saya baca kembali. Padahal tulisan ini dulu ketika rame-ramenya tentang apa, yaitu kelucuan-kelucuan KPK, Polri, dan lain sebagainya, pejabat-pejabat negara yang terkena kasus korupsi itu. Ada lumpur lapindo, ya itu semua. Nah, maka Gareng Petruk Bagong ini, wah, nendang-nendang piring, nendang-nendang meja, nendang-nendang pintu gara-gara tidak ada order tanggapan. Ya, dilihat kalender itu ternyata tidak ada yang lingkaran-lingkaran. Biasanya kalau pelawak itu kan kalendernya dilingkari, ada tanggapan di mana gitu. Nah, ini ya kelucuan mereka itu. Kemudian di antara tiga punakawan ini diskusi, wah, kalau begitu celengan kita dipecah saja. Itu bukan untuk membeli beras atau membeli lauk, tapi untuk membayar demonstran katanya. Lebih lucu lagi. Nah, tapi celengannya itu adalah celengan Narodo. Wah, jangan. Narodo itu kan sekjen para dewa, masa dipecah itu. Nah, itu nanti sama saja mecah Narodo sebagai pejabat tinggi di kedewaan pewayangan gitu. Nah,
Jadi saking bingungnya para Punokawan ini, karenanya sudah sebulan tidak ngebul dapurnya. Itu gara-gara sepi tanggapan karena gara-gara kalah lucu dari berita-berita yang menarik, lebih lucu daripada pelawaknya Gareng Petro Bagong. Ya. Nah, mereka kemudian berpikir Jer Basuki mawa beo, tidak mungkin ada demo tanpa dibiayai. Karena para demonstran itu juga meluangkan waktu untuk demo, yang bekerja biasanya dapat uang karena bekerja, ya sekarang supaya ya sambil ya enggak apa-apa. Ini baca buku dulu ya. Oke. Nah, jadi dengan konsep atau pembiasaan ya, bahwa kenapa kita ini perlu membanting tabungan untuk membayar demo itu. Karena orang bengak-bengok itu kan perlu dibayar katanya. Ya, ini biar lucu juga gitu. Nah, tapi ketika bertiga itu datang ke Semar minta supaya Semar itu yang mengumumkan, karena ketokohannya itu, supaya demonstrannya banyak gitu. Jadi di samping harus mecah celengan untuk bayar demo, juga minta dukungan oleh Semar supaya mengumumkan supaya yang demo banyak. Ya namanya pewayangan ya ada lucu-lucunya gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana mereka bisa melakukan demo untuk supaya terlaksana demonya itu. Supaya apa? Tontonnya menjadi rame, pejabat-pejabat tidak lucu lagi. Nah, salah satu tema demonya itu adalah menuntut bahwa untuk mengangkat para pejabat itu harus dites psikologi, tidak hanya tes kesehatan, tes psikologi. Nah, tes psikologinya itu dia lucu atau tidak. Kalau lucu jadi pelawak saja, jangan jadi pejabat, intinya gitu. Nah, jadi ada tes kebadutan. Kalau lucu jadi badut saja, tidak usah jadi para petinggi negara. Nah, udah, karena sudah sepakati maka pure Kresna. Itu ada Bima, ada Yudhistira, ada celengannya itu ya lucu-lucu ya, ada Naroda dan lain sebagainya, dipecah untuk membiayai demonstran. Itu. Nah, itulah kisahnya para namanya saja Punokawan. Kalau tidak lucu ya tidak ditanggap gitu ya. Nah, maka untuk membayar demo saja dia harus mecah celengan. Padahal sudah berbulan-bulan tidak bisa makan gara-gara tidak ada tanggapan. Tapi masih punya celengan, tidak untuk beli beras tapi malah untuk mau bayar demonstran. Ya, mudah-mudahan nanti berhasil demonya. Nah, jadi di antara kaum lelucu atau komunitas lucu itu, karena sepi tanggapan, ya mereka harus berani mecah celengan untuk membayar demonstran supaya pejabat itu tidak lucu-lucu gitu. Lucunya itu wong dia harus memimpin pejabat, yaitu jabatannya harus serius tapi dengan lelucon para pejabatnya itu. Jadi intinya itu Gareng Petro Bagong kalah lucu. Nah, maka dia juga harus melakukan kelucuan di dalam melakukan demonstrasi. Nah, seorang bilang yang serius mengaku sebagai pengagum Markuat Markeso Durasim, ini para pelawak kuno ini. Ya, itu sampai juga sepi juga. Jadi dono kasino
dari warkop juga sepi tontonannya. Jadi dulu itu kan memang ada kaset yang disewakan itu ya. Kemudian ada tontonan, ada filmnya, ada itu juga sepi karena kalah lucu juga. Jadi tidak hanya Bagong Petro Gareng yang sepi penonton, tapi juga kaset-kaset lebih lawas lagi yang lucu-lucu, lebih lucu lagi kalah tontonan juga. Nah itulah apa namanya para pelawak yang kalah lucu dengan berita-berita korupsi itu ya. Yang paling lucu, yang grace lucunya itu kan laut bisa dipagari, itu memang paling lucu di dunia itu. Pak, ya. Sekarang kami bacakan lagi berbagai foto pelawak melengkapi poster-poster demonstran. Ya, jadi demonstran itu ya membawa foto-foto para pelawak. Di sudut sana kita lihat poster Asmuni. Nah, ada lagi poster Basuki. Ada juga Benyamin S, Bing Slamet, Bagio, nah, Basio. Nah, semua dipakai umbul-umbul. Nah, itu saking lucunya ya. Jadi mereka tokoh-tokoh pelawak itu dimunculkan semua. Negara gonjang-ganjing Punokawan menuntut para pejabat keluar dari kantor masing-masing dan bersatu menyambut demonstran. Para pejabat akhirnya berkumpul dan menyambut para demonstran. Jutaan demonstran akhirnya menyerbu para pejabat. Punokawan senang menyaksikan adegan itu. Sayangnya kemudian mereka menangis. Ternyata, nah ini alinea terakhir kami bacakan. Begitu melihat wajah pejabat secara langsung, kaum demonstran berubah pikiran. Jutaan orang yang merangsek ke depan menemui pejabat itu bukan hendak mendamprat dan menyampaikan unek-unek. Mereka justru pengen salaman dan mengucapkan terima kasih selama ini sudah sangat menghibur rakyat. Ternyata aslinya lebih lucu daripada yang tampil di televisi, teriak mereka. Banyak yang foto bersama, Gareng, Petro, Bagong, pulang satu persatu tertunduk. Tertunduk kalah lucu ya. Ya, itulah kisah sekarang yang dikatakan Gareng Petro. Itu tidak lebih lucu dari badut-badut yang bernama para pejabat itu. Nah, inilah yang ditulis oleh Sujiwo Tejo, Lupa Indonesia. Nah, itulah satu bab yang mana menggambarkan kelucuan-kelucuan yang terjadi di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.